warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Lailatul Barokah, program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir menemani Anda untuk memberikan sedikit cerahan terkait berbagai materi-materi yang akan saya sampaikan seperti halnya pada minggu-minggu sebelumnya. Namun pada kali ini saya akan sedikit membahas terkait analisis strategi dalam pengamatan lingkungan internal maupun dalam pengamatan lingkungan eksternal. Baik itu dari segi caranya, baik dari segi tolak ukur yang bisa digunakan dalam menganalisis suatu strategi dan yang lainnya. Nah, dalam menganalisa suatu lingkungan internal maupun eksternal, tentulah yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pengamatan, baik itu dari faktor internalnya ataupun dari faktor eksternalnya dalam suatu institusi untuk menentukan sasaran atau objek yang akan diamati. Seperti halnya jika dalam lingkungan internal ini meliputi SDM, pendanaan, sarpras, dan yang lainnya. Sedangkan dalam lingkungan eksternal ini meliputi masyarakat, wali murid, perusahaan, dan yang lainnya. Nah, pengamatan lingkungan internal ini dilakukan untuk menganalisis faktor internal yang dapat mempengaruhi suatu institusi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan faktor internal. Seperti halnya dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, dalam strategi pencapaian, dalam sifat dan jenis kegiatan, serta dalam jenis teknologi yang digunakan dalam satu institusi tersebut. Sedangkan dalam pengamatan lingkungan eksternal ini dilakukan untuk menganalisis suatu faktor yang ada di luar kendali yang bisa mempengaruhi arah dan tindakan dalam mengambil suatu keputusan, di mana keputusan ini datang dari suatu kebijakan pemerintah ataupun dari sosial budaya masyarakat. Proses menganalisa suatu lingkungan eksternal ataupun lingkungan internal ini bisa kita lihat dari segi analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau target yang ditetapkan. Maka dalam hal ini kita dapat mengetahui apa yang menjadi suatu dasar ataupun unsur tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian tersebut. Nah, dengan hal tersebut maka dilakukannya analisis SWOT ini dapat diidentifikasi terkait kelemahan, kelebihan, tantangan, dan peluang yang akan dihadapi dalam suatu instansi. Nah, dalam mengidentifikasi analisis SWOT tersebut bisa diambil dari tingkat kualitas ataupun pemenuhan yang paling menonjol untuk dilakukan dalam suatu instansi tersebut, di mana hal ini diukur sesuai tingkat kepentingan dan kebutuhan dalam suatu instansi untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Sehingga dengan proses analisis tersebut maka kompetensi ataupun kemampuan ataupun juga kualitas yang dimiliki suatu instansi dapat mengatasi berbagai kelemahan ataupun ancaman yang akan terjadi. Dalam proses menganalisis suatu strategi terdapat 4 segi untuk menjembatani pencapaian suatu target, baik itu target jangka pendek, jangka menengah, ataupun dalam jangka panjang, di mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai balance scorecard, yang artinya salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengukur suatu kinerja dalam perusahaan dengan mempertimbangkan aspek finansial ataupun non-finansial, di mana dalam hal ini meliputi yang pertama adalah terkait keuangan dalam memfasilitasi terhadap profit institusi, yang kedua adalah nilai baik institusi terhadap masyarakat, yang ketiga adalah meningkatkan program institusi, dan yang keempat adalah suatu pembelajaran atau evaluasi terkait ketidakseimbangan kompetensi yang dibutuhkan dalam satu institusi. Nah, manfaat dilakukannya balance scorecard ini diantaranya adalah yang pertama, untuk memperjelas dan memperbarui strategi. Yang kedua adalah untuk mengkomunikasikan strategi dalam perusahaan. Yang ketiga adalah untuk menyelaraskan tujuan unit dan individu dengan strategi. Dan yang keempat adalah untuk menghubungkan tujuan dengan target dan anggaran jangka panjang. Yang kelima adalah untuk melakukan suatu tinjauan kinerja untuk meningkatkan strategi.
Nah, inilah sedikit pencerahan dari saya terkait analisis strategi dalam pengamatan lingkungan internal ataupun dalam pengamatan lingkungan eksternal. Kembali lagi bersama saya di episode-episode berikutnya. Bye-bye.